Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak orang memiliki pandangan tentang siapa itu Yesus. Ada yang mengatakan dia sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yesus sebagai seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Namun para murid yang dekat dan berjalan setiap hari dengan Yesus memiliki jawaban tersendiri. Yesus adalah Kristus dari Allah. Kita lihat bahwa jawaban-jawaban dari orang banyak bukanlah sesuatu yang salah. Karena kualitas kehidupan orang-orang baik yang mereka sebutkan semuanya ada pada Yesus. Jadi, dari jawaban mereka, satu hal yang pasti adalah Yesus memiliki kualitas sebagai seorang nabi. Namun, dari jawaban para murid, di mana diakui oleh Yesus, Yesus bukanlah hanya memiliki kualitas sebagai nabi. Ia lebih daripada seorang nabi, dia adalah Tuhan. Belajar dari Petrus dan para murid lainnya, kita diminta untuk tidak hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, akan tetapi pengenalan dan pengakuan kita hendaknya berjalan dari perjumpaan dan pengenalan yang dalam akan Dia secara pribadi. Semoga kita semua sama seperti Petrus sampai pada pengakuan yang teguh akan Yesus sebagai Tuhan kita, yang tentu bukan hanya dalam kata-kata, akan tetapi terutama dalam perbuatan. Walaupun begitu, selalu ingat bahwa sebagaimana Petrus, pengenalan dan pengakuan ini pada saat tertentu tidak luput dari penyangkalan. Namun yang terpenting adalah selalu bangkit untuk berjalan di dalam Yesus sampai akhir hidup. Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhannya, namun ia juga yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Akan tetapi, pada akhirnya ia setia